Nah sekarang kalau misalnya udah balik di front court, itu ada 5 lawan 5, kita bahas soal rotasinya ya. Misal ini ada small man-nya itu, ini kan posisi, ngomongin dulu untuk positioning strong side weak side-nya. Ini yang bola ya jaga di depannya. 5 juga mas strong side, dia harus di dekatnya. 4 ini weak side, bolanya di sini dia jadi di help side. 3 juga weak side, 2 juga weak side karena dia jauh, jadi agak berat ke bola gitu ya. Nah misal si nomor 6 ini dia drive, 6 ini kelewatan drive. Nah ini kan harus, karena dia di weak side dan help, dia harus bantu untuk tutup keluar sini. Jadi dia yang tadinya positioningnya di sini, kelihatan kan harus lihat bola, harus dilihat yang dia jaga. Nah begitu ini kelewatan mengikuti di sebelahnya, nah si 4 ini harus keluar untuk nutup jalur drive-nya help. Jadi kayak lari sampai ke pen area ini, terus hands up, tutup dia. Terus rotasinya, nah kalau 4 ini kan ninggalin pemainnya. Nah begitu ini berhasil nutup, si yang weak side tadi 3 yang tadinya posisi di sini, dia harus cover untuk, jadi kalau 4 ini bantu temennya, yang temen lainnya juga ikut bantu temen lainnya lagi. Jadi 4 karena udah keluar, jadi siapa yang jaga 4? Ya 3 bantu untuk tutup cover. Begitu dia rotasi keluar, 3 bantu, 2 juga cover pemain, 2 pemain. Jadi yang paling terakhir jaga 2 orang, 2 dan 3. Nah si 3 tadi kan bantu jaga nomor 4 ini, karena si 4 bantu small yang ketinggalan tadi karena di drive. Nah kalau begitu misalnya ini sudah ditutup, terus dia si 6 ini bisa untuk jaga lagi di depannya, ya udah balik, 4 balik, 3 balik lagi, 2 balik lagi. Tapi kalau misalnya begitu di help tadi, terus dia passing, ini misalnya ke sini, dia passing, ya ini rotasi lagi, kembali, set, gini. Nah sekarang kalau misalnya mirip-mirip kayak tadi, tapi posisi 4-nya nggak di bawah tapi di atas, ya ini kan posisinya jadi dia gap. Ya yang 3 di pojok ini kan dia jadi weak side, dia di help side. 2 juga weak side, jadi dia berat ke bola. Nah kalau misalnya dia ini nantinya kelewatan lagi, kelewatan drive, siapa yang bantu? Ya 3 posisi yang di help side ini dia yang bantu, bukan 4 lagi, karena 4 kan di atas ya. Jadi yang bisa bantu ini, dia dari help side gini ngelihat, oh ini ada yang mau kelewat, dia ya drive, ya dia langsung lari keluar, bantu stop jalur drive-nya supaya nggak kering. Nah karena ini udah meninggalkan pemainnya jauh dari posisinya, udah jauh banget, 2 ini ya rotasi, begitu ini keluar, ini rotasi turun untuk jaga 2 orang ini, 3-2 ini. Jadi begitu bola misal dia drive, terus dia passing ke sini, ya ini ambil lagi. Atau kalau misalnya darurat, 4-nya bisa ambil dulu, dia balik ambil, terus 3-nya positioning lagi, dan ini kembali ke sini. Itu. Jadi kalau memang baiknya sih man to man-nya, individual defense-nya, yaitu berusaha di depannya terus dan tidak kelewatan. Tapi kalau misalnya memang sudah ada yang kelewatan, ya itulah tim defense bekerja. Jadi weak side-nya membantu untuk menutup. Begitu weak side-nya bantu nutup, yang lainnya juga ikut cover, kan dia meninggalkan jagaannya pemainnya sendiri. Jadi pemain lain rotasi untuk membantu menjaga cover yang bantu juga. Jadi saling membantu ya tim defense itu, supaya golnya yang serang tidak langsung poin. Misal tadi dengan drive kan, kalau tidak dibantu ya karena temennya kelewatan jadi layup kosong sendirian. Nah kalau ada yang bantu nutup, dia nggak jadi layup, dia passing keluar. Nah itu tadi butuh teman lainnya untuk ikut membantu tadi. Jadi ini ketika tadi drive di help sama yang 3, nah 2 ikut langsung turun untuk mengcover, 4 juga jaga 2,
begitu bolanya nanti dipasing balik ke lainnya, nah itu kembali lagi ke jagaan posisinya normal lagi. Jadi cepet, kalau bisa dia passing cepet-cepet gini, kick out terus dia keluar lagi apa ya, itu harus, makanya harus bergerak terus, melihat bola, melihat yang kita jaga, dan kita beradaptasi dan bereaksi pergerakan lawan bagaimana, yaitu tadi rotasi. Jadi bola begitu di kick out kita langsung lari cover temennya yang tadi habis jaga, bantu weak side help tadi, langsung balik lagi untuk jagaannya kembali, seperti itu. Untuk posisi yang help side tadi itu datangnya dari weak side ya, selalu dari weak side. Kalau strong side itu kan kita posisinya deny atau di gap. Kalau misalnya strong side ada orang drive di dekatnya, ini misal 2 ini drive, di dekatnya kan ada pemain 3 ini ya, mungkin paling jeleknya dia cuma kayak cat and mouse, jadi kayak sedikit menghalangi terus dia langsung balik lagi ke jagaannya. Karena kalau misalnya dia full commit, ini kan bisa dipassing dan shooting kalau ketemu lawan-lawan yang shooter handal gitu ya. Jadi idealnya biasanya memang datangnya dari weak side ini, yang misalnya 5-nya di sini dia weak side, ada orang drive ya, ini 5-nya keluar, ini jadi cover ini karena dia bantu, ini yang ini bantu, ini juga jaga 2 orang. Jadi yang strong side ini nggak help, dia cuma set kayak cuma cat and mouse. Ketika dia drive tadi cuma ganggu sedikit, dengan harapan si pemain yang tadi ketinggalan itu bisa ngejar lagi, bisa kembali di depannya. Tapi kalau misalnya sudah ditahan sedikit masih ketinggalan ya, ada weak side-nya ini tadi 5 tadi bantu weak side help, dan yang lain rotasi. Itu ya memang butuh waktu juga untuk melatih rotasi defense-nya dengan reaksi melihat antara bola dan kita jaga, dan pergerakan kita untuk nutupnya supaya tidak foul, dan juga tahu ketika temannya ada yang help, teman lainnya ikut membantu mengcover juga jagaan teman yang help tadi. Nah sekarang mau bahas kalau misalnya rotasi defense, kalau drive-nya bukan ke baseline tapi ke middle. Jadi kenapa biasanya pelatih-pelatih yang rotasi tadi itu juga nggak paten ya, maksudnya setiap pelatih punya strategi sendiri, tapi yang tadi aku jelaskan tadi sekitar kira-kira itu kayak normalnya biasanya seperti itu, tapi ada juga strategi lain dari pelatih-pelatih lain tuh punya banyak strategi bagaimana rulesnya gitu. Nah ini kalau misalnya dia drive ke tengah bukan ke baseline, kalau baseline tadi kan ini ada 5-nya ada weak side bisa bantu ya. Kalau misalnya dia drive ke sini ada 5 ini yang bantu. Tapi kalau dia drive ke tengah kan ini strong side, jadi dia yang nggak cuma gap. Jadi begitu ini drive ke sini, si 6 ini cuma hedging cat and mouse itu tadi, cuma bantu sebentar, cuma nutup sedikit-sedikit lalu balik lagi. Nah kenapa makanya pelatih biasanya nggak mau kelewatan ke tengah, karena weak side-nya nggak ada. Maksudnya 5 ini kan sebenarnya posisinya juga strong side ya, karena dia ke tengah, kalau misal dia bantu langsung biasanya kosong gitu ya. Tapi ya mau nggak mau jadinya kalau udah kelewatan kayak gini ya 5 yang tadinya posisinya weak side jadi strong side, bahaya juga sih. Begitu dia help ya ini harus segera turun ke bawah, karena kalau nggak cepet gitu bisa langsung dipassing under basket di dish gitu. Makanya kayak susahnya gitu untuk dari strong side ini helpnya ya 5-nya harus benar-benar help supaya si 3 ini nggak bisa passing ke bawah ini, dan 2-nya begitu lihat 5-nya bantu ya langsung rotasi gini supaya nggak langsung passing ke bawah. Dan kalau misalnya memang ini terpaksa jeleknya dari 5 bantu ini turun, ini kan kosong, dia bisa kill ke sini, tadi ini 2-nya turun ya 6-nya ini langsung jaga 2 cover 2 ini. Kalau dia passing balik ke sini ya ini balik. Tapi kalau misalnya tadi di passingnya ke sini ya udah ini rotasi ambil dulu,
terus ya ini naik, ini turun dulu, terus ini naik. Jadi ya rotasinya seperti itu. Jadi mau nggak mau kalau memang drive ke middle itu lebih susah juga untuk, karena jaraknya lebih dekat untuk si yang bawa bola itu bisa passing ke orang yang tadinya help itu tadi kan nggak terjaga sementara gitu. Makanya yang lain harus cepat reaksinya untuk cover bawahnya gitu. Semoga bisa dimengerti walaupun mungkin terlihatnya masih kurang handal ya untuk menjelaskannya, untuk ilustrasinya. Kalau ada yang bingung atau mungkin mau ditanyakan dari penjelasanku yang tadi, bisa tanya aja, komen aja. Oke? Terima kasih yang sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.